Shalom, kiranya kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Senang bertemu dengan sahabat Gebada sekalian. Saya Pendeta Haelihia, saat ini melayani sebagai pendeta dan ketua umum di Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia. Mulai hari ini kita akan membaca kitab Yehezkiel. Kita akan memulainya dari pasal 1 sampai pasal 3. Saudara terkasih, mungkin saja kitab Yehezkiel adalah kitab Perjanjian Lama yang sulit untuk dimengerti. Karena dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi terus mengulang perkataan tentang ketidaktaatan, dosa, dan penghakiman Tuhan kepada Israel. Dan ini adalah ciri khas dari kitab-kitab nabi Perjanjian Lama. Jika kita membaca kitab nabi-nabi dengan mendalam, kita bisa mengetahui betapa besarnya kasih setia Tuhan yang memiliki kesabaran menghadapi dosa dan kesalahan Israel. Demikian halnya juga dengan kita. Melalui pembacaan kitab nabi-nabi, kita juga bisa mengetahui betapa mengakar dan besarnya dosa manusia hingga saat ini. Jika dibandingkan dengan kitab nabi besar, Yesaya menyampaikan pesan tentang keruntuhan Yerusalem. Yeremia tidak bisa berhenti bersedih hati. Ia menangis di tengah kehancuran bangsanya. Begitu juga dengan Daniel, seorang nabi yang menduduki jabatan tinggi. Selama pembuangan di Babel, berbeda dengan Yehezkiel yang ditangkap menjadi tawanan dan menyampaikan firman kepada bangsa tawanan di tengah keadaan terpuruk tanpa harapan. Yehezkiel nabi zaman itu menyerukan pertobatan dan menubuatkan pemulihan yang menakjubkan. Sahabat Gebada, ketika kita sedang mengalami berbagai pencobaan, rasa sakit dan keterpurukan, saya yakin kitab Yehezkiel adalah kitab yang harus direnungkan oleh seluruh umat Kristen pada zaman ini. Saat membaca kitab Yehezkiel, saya berdoa agar di tengah keputusasaan sekalipun, pintu sorga akan terbuka dan saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kitab Yehezkiel terdiri dari 48 pasal dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pasal 1 sampai 24 tentang penghakiman atas Yehuda. Kedua, pasal 25 sampai 32 tentang penghakiman atas bangsa-bangsa sekitarnya. Ketiga, pasal 33 sampai 48 tentang pemulihan umat Israel. Berbeda dengan kitab lainnya, kitab Yehezkiel berbentuk prosa dan berisi 10 tanda, 6 penglihatan dan 6 perumpamaan dengan berbagai bentuk sastra seperti perumpamaan, cerita, penglihatan, dan simbol. Kitab ini membuat pembaca dapat merasakan suasana kala itu dengan semakin mendalam. Satu petunjuk yang bisa saya berikan untuk lebih memahami kitab Yehezkiel adalah dengan membaca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 25. Melalui teks tersebut, kita bisa mendalami latar belakang sejarahnya lebih detail. Yehezkiel ditangkap bersama dengan keluarga kerajaan Yoyakin ketika Nebukadnezar, Raja Babel, merebut Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun setelah ditawan, Yehezkiel menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabi bagi Israel. Ia tinggal bersama tawanan Yehuda di Tel Aviv di tepi sungai Kebar di wilayah tenggara Babel. Dalam Yehezkiel pasal 1 berisi tentang pernyataan Tuhan kepada Yehezkiel. Pasal ini digambarkan sebagai pemandangan megah di mana sorga terbuka dan kemuliaan Tuhan turun. Yang terpenting adalah Yehezkiel melihat
kemuliaan Tuhan yang luar biasa ketika pintu surga terbuka. Dalam pasal 2 diceritakan tentang Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabi bagi bangsanya. Ketika bangsa Israel memberontak dan tidak mau mendengar firman Tuhan, saat itulah Tuhan mempersiapkan Yehezkiel dengan firman-Nya. Pasal 3 bercerita tentang Tuhan mengutus Yehezkiel kepada kaum Israel. Saat itu Tuhan menaruh firman ke dalam mulut Yehezkiel. Lalu kemudian ia memakannya dengan rasa manis seperti madu. Inilah firman Tuhan itu. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk berani menyerukan firman. Tuhan juga memanggil Yehezkiel menjadi seorang penjaga kaum Israel. Sekarang mari kita membaca Yehezkiel pasal 1-3 bersama-sama. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5, sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada ke-4 sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu
kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu, sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasuri. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat.
dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu, ku dengar suara Dia yang berfirman, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian, aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu,
dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis, seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya, firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu, suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak.